Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidis sadat wa ashrafi man fil aradina was samawat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasarati wan nadamat. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, ina sa'alahu rajulun ya sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatid, para kesepuhan di Sudimara Timur, wabil khusus hadir juga di tengah-tengah kita menambah keberkahan majlis 40 hari ini Ustaz Jauharul Bar, Bapak Lurah Sudimara Timur, Bapak Haji Kaharudin, beserta Bapak RT, Bapak RW yang hadir. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, dijadikan hamba Allah yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Soeharto, anak, menantu, cicit, semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran pahala yang besar atas kesabaran, ketegaran, ketabahan menerima musibah ini, dan atas baktinya anak kepada orang tua kala hidup sampai sudah wafat. Semua itu mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah, dan almarhum kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzakhnya, Allah muliakan dia dalam barzakhnya, Allah senangin dia dalam barzakhnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, setidak-tidaknya pada malam hari ini ada dua manfaat yang kita bisa petik dari kumpul kita ini. Lihadzal mahdhar faidatani, faidatun ta'udu ilal hadirin wa faidatun ta'udu ilal mayyit. Pada majlis ini setidak-tidaknya ada dua manfaat besar yang kita bisa petik. Yang pertama, manfaat yang kembali kepada kita yang hadir, baik itu keluarga ataupun handai taulan dan para jiran. Juga ada manfaat yang kembali kepada almarhum. Adapun manfaat yang kembali kepada kita yang hadir banyak. Di antaranya silaturahim. Yang tadinya tetangga dengan tetangga tidak ketemu, ada wasilah 40 hari jadi ketemu. Yang tadinya kita masyarakat enggak ketemu dengan Pak Lurah, jadi kita menjadi ketemu. Ini di antara manfaat.
dari acara yang dibuat ini. Namun dari sekian banyak manfaat yang ada buat kita yang hadir, yang terbesar adalah zikrul maut. Kesadaran di dalam hati kita bahwa kita ini bakalan meninggal dunia juga. Hanya waiting list, daftar tunggu. Tiba saatnya nanti kita sama dengan almarhum Bapak Haji Soeharto. Beliau manusia, kita manusia. Beliau punya nyawa, kita punya nyawa. Beliau wafat, kita pun juga akan wafat. Sama. Jadi kullu na'in sayun'a wa kullu baqin sayubka wa kullu hamilin sayuhmal wa kullu musallin sayusalla alaihi wa kullu dafinin sayudfan wa kullu man 'asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Setiap orang tukang ngumumin di masjid, ngumumin berita duka cita, masih dapat tuh samping tuh Nurul Islam. Yang ngumumin berita duka cita, jangan nyengir-nyengir, sebab suatu saat bakalan diumumin. Cuman ganti nama doang, bener nggak? Setiap yang menangisi akan ditangisi, yang gotong jenazah bakal digotong, yang nyolatin bakal disolatin, yang nguburin bakal dikuburin, sebab yang hidup bakalanlah dia mati. Kalau mati nggak ada yang dibawa. Saya nggak paham yang namanya di Sudimara. Ada nggak kalau orang wafat di Sudimara nih kemudian kain kafannya dikasih kantong kayak begini nih? Ada nggak? Itu yang dipuyengin di masa corona ini kan duit, nggak dibawa itu, nggak dibawa. Dan memang bukan duit yang bikin puyeng, yang bukan puyeng bukan corona, tapi cicilan. Bener nggak? Ini kayaknya Pak Guru ini nyengir-nyengir, saya rada curiga ini. Iya, saudara, kita orang ini bakalan wafat. Sehingga dengan kita hadir di majelis ini muncul kesadaran, saya tidak boleh mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala kita mati. Kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Inilah yang harus ditaruh di otak. Sehingga muslim yang baik selalu dalam otaknya ngaji harga mati. Ngaji harga mati, tidak ngaji tetap mati. Karena itu ayo ngaji sebelum mati. Ini yang paling penting. Ini paling penting buat kita sebagai sadar, buat bekal kita di akhirat. Karena kematian tidaklah ada yang kita bawa. Hidup ini hanya mampir belaka. Mampir. Disebutlah kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati sahabatnya Abdullah bin Umar. Ini sahabat hebat. Makamnya di Mekah, tapi bukan di Ma'la. Guru daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini guru daripada Imam Malik. Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Umar dibilangin nama Nabi kun fid dunya. Ibnu Umar, hendaklah engkau di dunia ini kayak orang merantau. Yang namanya merantau pasti kita bakalan pulang. Kalau ngomongin pulang identik dengan bahagia, senang kalau pulang. Bisa dicek itu data-datanya. Ada guru di sekolah galak banget. Saya nggak tahu guru SD ini galak apa kagak. Galak banget. Kata kepala sekolah bilang begini, hari ini ada rapat di dinas pendidikan, jadi jam 9 kalian anak-anakku boleh pulang. Kira-kira girang nggak waktu sekolah? Girang. Kenapa girang? Pulang. Kalau pulang tuh girang.
Sama seperti kita pulang kampung tuh ke Jawa. Begitu. Itu kenapa sampai motornya penuh belakang-belakangnya? Itu girang. Jadi yang namanya pulang tuh identik dengan girang. Cuman ada pulang yang kurang girang, disebut pulang ke rahmatullah. Girang enggak? Enggak. Pulang padahal. Iya. Pulang sudah. Ini hidup. Maka bagi kita yang hadir nih, kita sadar kita bakalan meninggal dunia, saudara. Kalau sudah dikubur, kita sendirian. Tak ada yang menemani kita kecuali amal kala kita waktu hidup dan anak-anak yang ingat kita sesudah kita wafat. Beruntung ketika punya anak ingat, seperti anak almarhum membuat seperti ini. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya ada dalam kitab Syarhus Sudur, Imam As-Suyuti meriwayatkan, innal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannah faqala ya rabbi anna li hadha faqala bistighfari waladika laka. Ya Allah, saya jujur di dunia pas-pasan, ibadah saya pas-pasan. Saya sih waktu di dunia baca Quran ya Rabb, tapi di tempat tahlilan karena ada berkat. Kata dia nih, kita nggak nyinggung yang hadir kagak. Saya jarang baca Quran, ibadah pas bandrol 17 rakaat. Tidak ada qobliyah, tiada ba'diyah. Kalau tempat hiburan, tempat main, apalagi tempat mancing, di mana tempat saya tahu, Rawa Cipondo ada. Begitu. Perigi Lama nyampe juga sampai PLN, Pondok Karya nyampe juga dekat Karya. Begitu sampai Teluk Naga, mancing bandeng nyampe juga, ke Kamal nyampe. Sampai Ciseeng, Parung, sampai Pamulang, Pacuan Kuda nyampe juga. Tapi kalau majelis taklim samping rumah, orang nyampe saya punya kaki ini ya Rob, jujur. Emang ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Ini orang aku di akhirat, saudara. Ya Rob, surga saya ini tinggi. Saya ini ibadah nggak sebanyak ini. Dulu di dunia dari mana ini? Kayaknya salah dah, bukan tempat saya. Apa jawab Allah ketika dia bilang anna lihada, dari mana ini? Surga bagus kayak begini, sayanya nggak pantas buat saya. Apa jawab Allah? Bistighfari waladika laka, anakmu kirim doa untuk. Beruntung orang tua yang punya anak, yang anaknya ingat. Bagi kita yang hadir nih, yang orang tuanya sudah wafat, ukur, mari kita merenung malam ini. Yang hadir yang umurnya 60 tahun, 50 tahun yang lalu kita lagi ngapain saat itu? Yang sekarang umurnya 50 tahun, 40 tahun yang lalu kita ngapain? Yang sekarang umurnya 40, 30 tahun yang lalu kita bagaimana saat itu? Saya yakin Pak Lurah juga belum jadi lurah. Kalau seperti demikian, saudara, maka saat itu kalau kita mau sadar, ya Allah, kita megelin dah sama orang tua. Betapa kalau udah minta mainan, minta sepeda BMX, minta mainan, minta ini, kagak diturunin, ngamuk kita. Orang tua bukan gak pengen nyekolahin kita kayak orang-orang, tapi apa daya, belum ada rezeki kayak orang-orang. Sampailah orang tua kita meninggal dunia, dia pegel bukan karena apa-apa, capek dia. Bagaimana nih anak ini kurang hormat banget sama orang tua. Padahal dulu dia dicebokin, dulu dia disuapin, ditetein. Maka kita penting untuk mengingat orang tua. Betapa jahat kita jadi orang tua. Anak-anak kita diajak jalan-jalan kemana tempat hiburan kita ajak, kemana tempat perbelanjaan kita ajak.
Gandaria City kita bawa, Senayan City kita bawa, Session City kita bawa, belum city-city yang lain. Ke tempat hiburan yang namanya Ragunan anak kita tuntun biar tahu engkongnya mana. Begitu saudara. Sampailah ke Anyer dibawa, ke Bali dibawa, ke puncak apalagi dibawa. Dia berdoa tiap malam, ya Rabb saya pengen punya keturunan soleh. Tapi ke kuburan babaknya dan enyaknya ora pernah dibawa itu anaknya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anak Anda soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, maka mimpi. Ke tempat belanja mah nggak usah diajak, ntar juga tahu sendiri udah gede. Ke tempat hiburan nggak perlu diajak tuh anak, ntar juga nyari hiburan sendiri. Ke kuburan engkongnya tuh yang harus diajak, biar sadar tiap bulan ngambilin duit di kontrakan tanah engkongnya. Apa nggak mau terima kasih sama babamanya? Jadi anak begitu. Rumah yang kadang kita tempatin tanah daripada orang tua kita yang sekarang sudah di dalam kubur. Lalu kita jadi anak mau bagaimana? Kalau nggak mau kita kirim doa buat mereka. Maka di dalam Musnad Ad-Dailami, Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuqta'u rizquhu fid dunya bin qita'ihi ad-du'a liwalidihi. Seorang anak itu dibikin seret rezekinya di dunia karena kurang kirim doa, kurang menziarahi kubur bapa dan ibunya. Ini jadi seret hidup kita, jadi susah hidup kita, kurang ingat kita sama bapa amanya. Padahal tiap bulan kadang kontrakan yang kita ambilin duitnya dari mereka itu tanahnya. Bisa mereka memberi, udah matinya ngasih makan kita, lalu kita kurang bersyukur kepada mereka. Ini yang menyebabkan menjadi hidup kita terasa terombang-ambing dalam kehidupan ini. Kita kurang mau bersyukur kepada ayah bunda kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mari, apalagi di bulan Sya'ban ini, kata orang Betawi bulan ruah, kita kirim arwah untuk orang-orang tua kita. Sebagai apa? Wujud syukur. Supaya apa? Kita didemenin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saudara, Nabi berpidato di hadapan ribuan para sahabatnya. Di sana ada Abu Hurairah, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak yang lain. Dituliskan di dalam kitab Hayatus Salihin, peri kehidupan sahabat dan tabi'in. Kenapa mereka jadi hebat? Itu Nabi bilang, ada di antara hamba Allah di bumi ini tidak terkenal, namun masyhurun fis sama wa masturun fil ardi. Di langit tenar, di langit dielu-elukan, malaikat kagum-kagum tuh sama orang, kata Nabi. Tapi di bumi orang biasa. Ada hajatan nggak pernah diundang, datang nggak ditegur, nggak datang nggak dicari. Ini nasibnya payah di dunia. Ada nggak ditanya, nggak ada nggak dicari. Tapi di langit orang gede. Umar, Ali, Abu Hurairah, bila kau bertemu dia, sampaikan salam takdim dari saya Rasulullah kepada dia. Lalu kemudian kata Sayyidina Ali, siflana ya Rasulullah, terangin siapa itu yang kayak begitu. Kata Nabi, ismuhu Uwais, namanya Uwais. Di mana sekarang? Di Yaman adanya. Nggak ketemu sama Rasulullah. Di Yaman adanya. Dari kabilah apa? Kabilah Murad. Sukunya suku Qoran, Uwais Al-Qorani. Tolong sebutkan ciri-ciri fisiknya. Nabi sebutkan semua ciri-ciri fisiknya dengan jenggot yang panjang, dagunya panjang, dan seterusnya. Orangnya menggembala kambing. Itulah Allah berikan kasyaf sama Nabi Muhammad. Enggak tahu orangnya di Yaman.
Nabi di Madinah ribuan kilometer, ketahuan nama Nabi. Nabi demen nama orang kayak begitu. Ternyata Uwais itu punya orang tua, udah wafat ayahnya, ibu yang masih hidup, sakit-sakitan ibunya. Kata ibunya, Uwais, ayolah kau ke Madinah, tinggal aja mama biasa bisalah, kamu mondoklah sama Nabi Muhammad. Kalau ngaji langsung sama Nabi, kau jadi sahabat. Pangkatnya sahabat, sahabat itu santrinya Nabi Muhammad. Kalau santrinya sahabat namanya tabi'in. Kau jangan ngaji sama sahabat Nabi langsung aja, wong nabinya masih ada. Kau ngaji sama Nabi Muhammad, sono tinggal mama, nggak apa-apa. Uwais di persimpangan jalan, ya Allah bagaimana ini? Perintah orang tua, saya suruh ke Madinah. Kalaulah saya durhakai ini perintah orang tua, saya menyalahi ini. Tapi kalaulah saya pergi ke Madinah, siapa yang mewuduin mak saya yang udah stroke? Siapa yang nyuapin makannya? Siapa yang mau nyebokin mak saya? Siapa yang membelikan obat? Saya bisa durhaka ini, melanggar ajaran Nabi. Bagi saya, enggak ketemu Nabi enggak apa-apa, tapi yang penting ngamalin ajaran Nabi. Walau mata saya tidak memandang langsung Nabi, tapi masih ada kesempatan saya bisa memandang orang yang memandang Nabi Muhammad. Yang penting saya ngamalin ajaran Nabi. Gara-gara Uwais sayang sama orang tua, Nabi sebut dari Madinah. Ini sebagai gambaran Uwais ini, bukan nama tapi karakter. Biar kita orang Sudimara Timur yang hormat sama orang tua, sayang sama orang tua, maka kita ada di hatinya Nabi Muhammad. Begitu saudara, sallu ala Nabi. Penting kita, jangan kita nggak hormat sama orang tua. Kuburannya ada, ziarahi, tuntun tuh anak kita, biar dia tahu dari inilah kau bisa sekolah. Tiap bulan kontrakan itu tanahnya ini nih. Begitu, rumah yang kita tempat itu dari ini. Syukur. Jadi nanti kalau kita wafat, anak kita juga ingat kita. Kalau ke mall nggak usah lah, diajak-ajak, kemari aja nih, biar dia tahu siapa neneknya dia, siapa kakeknya dia, mbah kakungnya siapa, mbah putrinya siapa. Ini hal yang paling penting. Barakah hidupnya orang-orang yang sangat hormat sama orang tua meski sudah meninggal dunia. Seperti anak-anak almarhum ini mengundang kita bersama. Bukan gak yakin, yakin doa yang disampaikan nyampe, tapi supaya banyak. Kalaulah banyak yang kirim doa, betapa tambah terang alam barzakhnya. Ini yang paling penting buat kita bersama sebagai pelajaran bahwa kita bakal meninggal dunia dan kita nggak tahu saat meninggal apakah kita 40 hari kayak begini ataukah kita nggak ada yang nganter. Maka sekarang mumpung kita masih hidup, ingat mati akan mendorong kita pengen hadir di majelis taklim. Anak muda saudara nggak demen nama ngaji, belum mau ngaji, masih mending. Sebab ketika ditanya anak muda, yuk ngaji, nanti dulu kong. Kapan? Kalau tua. Cakep. Kalau udah tua mau ngaji, itu namanya niat mulia, namanya niat bagus. Ada niatan kalau udah tua bakalan ngaji, ini namanya niat-niat yang sangat luar biasa. Cuman yang mengherankan yang sudah tua ini, kong yuk ngaji yuk di Nurul Islam, kong ngaji yuk. Dijawab, entar aja tong. Kalau apa? Udah tua. Kalau muda nggak mungkin. Kalau dua-dua nggak pikun, pahe, mati. Begitu. Maka kita mumpung masih hidup ngaji ini nyelamatin ibadah kita yang tadinya nggak mau diterima. Dengan kita ngaji kita bakalan diterima. Gambarannya begini hadirin, kita masih belajar sepeda,
Jatuh-jatuh, kira-kira disudi marah, ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kayaknya speaker ini kurang kencang. Halo. Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitulah kita yang masih demen di majlis taklim. Ibadah kita, kata malaikat, ya Rabb, ini orang ibadahnya enggak benar, kasih aja ganjaran. Enggak benar, kasih aja. Emang apa? Masih belajar. Wong ngajinya di pojok, jider, nyender. Ngaji nyender, enggak apa-apa, masih ngaji. Ngajinya tidur, enggak apa-apa, masih ngaji. Begitu, itu keuntungannya orang ngaji. Lituqbala ibadatuka, agar supaya ibadah kita diterima sama Allah. Jangan sampai kita tidak sempat untuk ngaji, tapilah muslim karena ada keimanan kepada Allah. Yang namanya ngaji di hati kecilnya siapapun dia demen. Nggak mungkin muslim nggak demen nama pengajian. Cuman agama ini tidak pernah maksa umatnya. La ikraha fiddin, nggak ada maksa. Cuman kita diberi opsi oleh agama. Ngaji nih, silahkan dah Anda pilih yang mana aja, itu terserah Anda suka. Itulah agama. Apa milih ngaji, apa milih di ngajiin? Kira-kira milih mana? Di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaji mumpung masih hidup. Iya, ngaji lumayan buat kita berbekal di akhirat. Saya punya tetangga dulu di Serang, sekitar tahun 2000-an ke bawah, ada nyai-nyai perempuan. Ketika wafat 3 hari di mimpi, rumahnya kan kecil sekali, tapi ini kok rumahnya gede, dari emas lagi rumahnya, terang, cakep. Maka ditanya nyai, kok rumahnya nyai ini gede banget? Kan rumahnya nyai kecil. Dijawab, untung saya sebelum wafat 3 bulan tuh saya sering hadir di majlis taklim. Ternyata hadir di majlis itu membuat kuburan jadi luas. Ini 3 bulan coba dari dulu saya ngaji. Bangun habis ngomong kayak begitu. Inilah manfaatnya. Maka di antara manfaat yang kembali kepada kita yang hadir, zikrul maut, kesadaran bahwa kita bakalan meninggal dunia. Nah, inilah pentingnya tahlilan dan pentingnya kita hadir di majelis tahlilan. Yang kedua, saudara, manfaat yang kembali kepada almarhum banyak. Salah satunya di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dinasihati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakkala malaikatan tahmiluna sadaqatil ahya lil amwat fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya." Ali, bersedekahlah untuk orang-orang yang sudah wafat di antara keluargamu. Kayak begini, bersedekah. Sedekah Quran, bacaan, sedekah makanan, ada minuman, air, biar fit, mereknya juga fit, airnya itu begitu. Sedekah. Sebab apa? Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat banyak, di antaranya yang diberikan tugas nganterin sedekah keluarga yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Ini loh diantarin. Jadi JNE, kurir. Nih, anakmu malam hari ini ngadain 40 hari. Inilah ganjarannya. Begitu.
fayafrahuna biha, gembiranya masya Allah, seneng almarhum dengan dibuatin kayak begini, girang-girang dengan dibuatin begini. Bahkan asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih girangnya dibanding waktu di dunia. Karena orang udah wafat udah nggak bisa ibadah, pengen baca Quran udah nggak bisa, pengen sholat sunat udah nggak bisa, bisanya nerima dia. Maka dengan diberikan kayak begini, girangnya luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak almarhum Bapak Haji Suharto ini dalam rangka ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Girang orang udah meninggal. Sampai dalam hadis yang lain Imam Ad-Dailami meriwayatkan, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Orang kalau udah dikubur itu enggak bedanya kayak orang karam, kata Nabi. Nabi ini pandai membuat logika supaya bisa dicerna oleh kita yang awam, saudara. Jadi orang kalau dikubur, kalau pengen tahu kondisinya kayak orang karam. Karam tuh kan kita ngerti hanyut terbawa air. Orang yang namanya orang hanyut itu pasti minta-minta pertolongan, dan cara nolongnya enggak sama yang tenggelam sama yang di darat. Ada orang ngap-ngapan di air hanyut, minta tolong, kita kasih motor NMAX baru, mau nggak kira-kira? Enggak mau. Begitu. Kita kasih emas 500 gram, mau nggak? Kagak mau, karena bukan begitu cara nolongnya. Maunya dikasih ban, kasih pelampung, kasih galak, kasih tambang. Tuh maunya begitu. Begitulah orang yang sudah meninggal dunia. Dia minta-minta tolong, yantadiru da'watan min akhihi. Dia menantikan kiriman doa dari saudaranya, handai taulannya, keluarganya. Fa idza lahiqatu, bila doa segalanya telah dipanjatkan. Fa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lebih senang dibanding dikasih segalanya yang di dunia, saudara. Ini yang paling penting acara kayak begini, girang orang tua kita. Dan ini wujud syukur anak sama orang tua, dididik seperti ayahnya Bang Rafli ini dan saudara-saudaranya beliau. Ini bisa berdiri, bisa usaha, bisa segala macam. Itu bukan karena pinter, hebat, cerdas, bukan. Tapi karena orang tua kita waktu hidupnya doa-doa, nangis-nangis sama Allah biar anaknya tinggi derajatnya. Kalau usaha dikasih lancar usahanya. Tangisan itu yang menggoyangkan arsy Allah. Tangisan itu yang menembus 7 lapis langit. Akhirnya kita bisa seperti ini, saudara, karena doa ayah bunda kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak jangan melupakan orang tua kita. Kalaulah ada di Jawa, datengin kuburnya. Sampailah kuburannya ada di Papua, dengan ngesot-ngesot belum membalas jasa orang tua kita ngelahirin kita di alam dunia ini. Itu namanya kita dapetin wujud sababi kita. Maka apa yang dilakukan ini adalah sedikit dari apa yang diberikan banyak oleh orang tua kita. Andai kita orang tuanya waktu hidup ngomel-ngomel sama kita, kalau mau jujur bukan karena benci dia, tapi karena sayang sama kita. Cuman kitanya nggak mengerti, baru paham kalau kita udah punya anak. Ya Allah, pegel juga ngurus bocahnya. Mana wadon-wadon 2 lagi. Berapa anaknya Pak Guru ini? Oh, 2. Laki perempuan? Perempuan. Dua-duanya. Waduh. Itu begitu, saudara. Kita ini penting takzim kepada orang tua. Besar ganjaran. Apa yang dilakukan oleh keluarga 40 hari seperti ini adalah untuk melakukan
sesuatu yang terbaik buat orang tua dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Duhai walladzina ja'u min ba'dihim, anak-anak yang datang sesudah orang tua yang akhlaknya baik, yaquluna, mereka selalu mendoakan. Bagaimana doanya? Rabbana ighfir lana, duhai Allah ampuni dosa dan salah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ayah bunda saudara-saudara yang seiman yang sudah sekarang di alam kubur. Karena itu saudara, penting membuat acara seperti ini. Enggak bisa besar, kita ama anak ama bini doain buat orang tua. Itu yang membuat rezeki kita jadi luas. Kita sudah doa, kita sudah begini, kita sudah begitu, dididik. Kalau kemarin-kemarin alasan kita repot, gua kerja, ziarah ke kubur orang tua, Allah kasih pandemi, waktu luas, masih repot juga, kebangetan. Kita ziarah, barakah, ganjarannya besar, supaya tidak hilang kuburan orang tua kita. Dikasih ciri, yang paling gampang cirinya, pakai tapak kaki. Kalau kuburan orang tua kita dikasih tapak kaki kita, insya Allah biar di pojokan juga nggak bakalan hilang. Kalau begitu gua mau semen aja masih basah gua injak, bukan begitu. Dicirin tapak kaki itu sering ke makam, nggak bakalan hilang. Kayak anak muda main ke rumah cewek biar digang juga, karena sering pakai tapak kaki ciriinnya, nggak nyasar, akhirnya jadi bini aja, punya anak dua begitu. Jadi ini penting kita ziarah ke kubur orang tua, ganjarannya besar. Enggak bisa Jumat, Minggu, karena Indonesia liburnya bukan Jumat, Minggu nggak apa-apa. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Yang nggak bisa dikerjain semua jangan ditinggal semua. Nggak bisa Jumat, bisanya Ahad, silakan. Yang penting kita barakah. Ini salah satu manfaat yang kembali kepada almarhum, sedekah. Kedua adalah doa. Ketiga adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah menanamkan kita dalam sholat jenazah, baca surat Fatihah, itu Quran. Untuk siapa? Untuk mayit. Tapi masih ada, nggak kelihatan juga, sama ditutupin kurung batang, nggak lihat. Ruhnya udah bisa. Nabi baca sholawat juga, baca Allahumma ighfir lahu warhamhu juga. Itu semuanya ada. Buat apa? Buat mendidik kita umatnya. Jangan lupain orang tua kita. Siapa orang yang demen bikin doa, bikin acara buat orang tua yang sudah meninggal, lihat rezekinya bukan tambah dikit, yakin hakul, yakin tambah banyak. Saya yakin anak-anak almarhum yang membuat acara seperti ini, Allah bakal ganti berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Contohnya rambut kita, saudara. Ini orang Sudimara, dari dulu kecil sampai ini malam udah berapa kali cukur rambut kepalanya? Wah, udah kagak kehitung. Tapi alis udah berapa kali dicukur? Belum pernah. Lihat alis yang nggak pernah dicukur, panjangnya segini aja. Lihat rambut kepala yang dipotongin mulu, malah makin gondrong lagi dan makin gondrong lagi. Kita potongin sedikit duit kita buat ayah bunda kita. Bahkan kita ngomong aja dari kuburannya, maklumlah, saya ini sebagai anak dari dulu megelin mulu amanya ama baba, sampai baba wafatnya, ya Allah maafin saya ini belum bisa nyenengin dari dulu. Emang baba dagang, saya juga nyontoh dagang, cuman belum lulus saya ilmu dagang. Yang saya dengar dagang itu ada jual ada beli. Dagang tuh jual beli, artinya ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Kalau saya ini banyak dari dulu dagang, baru separuh dong ilmunya, pada bab penjualan doang. Saya baru bisa jualin tanah baba mulu dari dulu, ngebeliin belum. Kan kalau dagang jual beli, ini mau jual mulu, beli nggak begitu. Maafin Mbak, alhamdulillah sekarang saya udah kerja,
biar babak ngisap juga keringat saya sedekah nih seperak buat Nurul Islam, saya sedekah seperak buat yatim piatu, ganjarannya buat babak, biar babak ngisap keringat saya. Inilah namanya anak yang bakti kepada orang tua, dan ini bernilai besar di mata Allah. Sampai para sahabat Rasulullah yang jumlahnya 124.000 orang menyatakan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tambihul Ghafilin, ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isha tarkad du'a lil walidain. Sepakat semua sahabat Rasulullah bahwa seretnya jalan rezeki kita, morat maritnya kehidupan kita, penyebab utamanya kurang kirim doa kita buat ayah bunda kita. Buat bini aja kita kasih apa aja, tapi buat orang tua kita, kalau Jumat di masjid ada kotak amal lewat, pura-pura merem. Udah lewat aja kotaknya, baru melek lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya, Mbak? Begitu tuh. Ini namanya ndak rapi dia. Begitu. Buat orang tua. Begitu. Di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang jujur nih malam ini nih. Yang mana kira-kira? 2.000. 2.000. Alhamdulillah 2.000 juga ngisi. Alhamdulillah. Tapi lah kalau kita pergi ke pasar Ciledug atau pasar Lembang ada WC umum, kita pipis di situ, kira-kira bayarnya berapa? 2.000. Jadi surga sama toilet tuh beda apa sama? Yang bener nih sama. Tandanya 2 masih bagus, dah 2.000 juga ngisi. Cuman masih juga ini 2.000 di dompetnya ada 100 lembar, 99 lembar kaku, 1 lecek, ada kotak amal Jumat lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Pantas ganjarannya lecek. Pengurus masjid dicurigai sampai asar belum kelar ngitung duit. Banyak nih, sampai ada nasar belum kelar. Bukan banyak, dibuang amal orang, takut dosa. Enggak dibuang bukannya nyusahin. Udah 2.000 lecek. Begitu. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi buat Indomaret aja yang kaku-kaku, buat amalnya aja lecek. Ini bisa ganjarannya lecek kayak begini. Kita yang bagus lah, buat yang bagus, buat orang tua kita. Maka yakin, hakul yakin, almarhum Bapak Haji Suwarto seneng banget sama anak, menantu, cucu, semuanya dengan apa yang dilakukan ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita bersama berdoa, moga-moga kita yang hadir, yang menggembirakan daripada sahibul musibah ini, orang-orang tua kita yang dikubur, semuanya mendapat cucuran rahmat dari Allah, diberi bahagia di alam barzakhnya, disenengin di alam barzakhnya, dibahagiain di alam barzakhnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita yang masih hidup, moga diberi umur yang barakah, kesehatan yang prima untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita bisa memandang wajah-wajah mereka mumpung masih ada. Itulah diantara ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Suwarto. Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal-amal baiknya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat, ampunan, keridhaan di alam barzakhnya, kuburnya menjadi taman surga, bahagia di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca Fatihah buat anak, menantu, cucu daripada almarhum. Mudah-mudahan semuanya
dengan sababiah hormat dan bakti sama orang tua meski sudah meninggal dunia. Apa yang dikeluarkan, apa yang diberikan demi ayah bunda, demi orang tua yang sudah meninggal, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, yang menyebabkan Allah limpahkan barakah. Anak cucu mantu dari almarhum semuanya barakah, kehidupannya barakah, usahanya barakah, umurnya barakah, rezekinya barakah, dan dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua meski sudah meninggal dunia. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama, mudah-mudahan anak-anak kita, mantu-mantu kita, semuanya Allah jadikan anak-anak yang bakti kepada orang tua, anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak kita taat kepada Allah dan juga hormat sama kita meski kita sudah ada di dalam perut bumi. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi muslim ila yaumil qiyamah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Bijahi Tohar Rasul, bijahi Tohar Rasul, bijahi Ali Rasul, bijahi Abil Batul, jud Rabbana bil qabul, wa hablana kullasul, Rabbis tajib lana. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil qasm Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa amwatikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita laksanakan, semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara dan